kasus ijazah palsu, pemakzulan Gibran, dan apapun itu yang saat ini benar-benar mendera kehidupan Pak Jokowi, itu bukanlah sesuatu yang tidak dirancang jauh-jauh hari. Semua cara sudah dilakukan. Menumbangkan Jokowi di 2014 gagal. Menumbangkan di periode keduanya gagal. Di penghujung masa jabatannya pun ingin ditumbangkan, agar kemudian dia tidak bisa mengendorse Gibran yang mendampingi Prabowo, tapi juga gagal. Kisruh ijazah ini mulai menyeruak, muncul kelompok purnawirawan yang beragenda untuk memakzulkan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lalu kemudian, di saat yang sama juga, nampaknya AHY sedang membranding dirinya. Di saat yang sama, Anies Baswedan justru lagi berburu citra terus, sedang bergerak terus-menerus. Tapi di momen yang sama pula, kita sedang melihat bagaimana Jokowi dihantam. Prabowo datang, Mas Wapres datang, semua disebut pencitraan. Bahlil datang, disebut pencitraan. Kalau Anies Baswedan bukan pencitraan. Ini metode yang memang dirancang jauh-jauh hari, ya. Dan ini tidak main-main. Saya bisa menduga konspirasi ini adalah konspirasi besar. PDI Perjuangan juga tidak mungkin diam di balik perjalanan ini. Satu sama lain akan saling mendukung. Temanya cuma satu, asal bukan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam kebajikan. Syahdu, syahdu, syahdu. Guys, sehat semua kita ya. Kalian ngumpul lagi di sini di parkiran Om Kindi Gemoy. Ya, memasuki tanggal-tanggal menuju akhir tahun. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Dan yang paling terpenting adalah semoga bangsa kita bisa melalui begitu banyak problematikanya, bisa melewati bencana dengan aman, kemudian kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan menatap Indonesia emas yang akan bersinar di masa depan bersama Prabowo Gibran. Amin ya rabbal alamin. Di parkiran Om Kindi seperti biasa kita akan menceritakan, mengulas info-info aktual, hal-hal yang lagi hot dan sekaligus juga isu-isu terkini yang mungkin saat ini mengalami pro kontra, telah terjadi bentrokan pikiran antar anak bangsa. Yang pasti adalah di parkiran Om Kindi kalian punya ekspresi yang dimerdekakan untuk menulis komentar, memberi masukan, bahkan mengkritik pun tidak apa-apa. Karena kita ada di parkiran. Di parkiran semua kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa santai, bisa istirahat, bisa tidur sekalian, atau mungkin bisa saling bercengkrama. Mumpung kita lagi ngumpul di parkiran, mari kita mulai dengan sebuah analisis yang ingin saya paparkan di tempat ini. Guys, saya adalah seorang yang memang berlatar belakang politisi. Saya pernah menjadi ketua partai Gerindra. Saya pernah menjadi ketua OKK Partai Gerindra, pernah menjadi wakil ketua umum salah satu organ saya Partai Gerindra di DPP. Bahkan sampai hari ini saya aktif membersamai kerja-kerja yang terafiliasi dengan Partai Gerindra. Meskipun sekarang, saat-saat ini saya tidak lagi menjadi kader partai aktif sebab saya sudah bekerja di sebuah perusahaan, yang perusahaan itu adalah perusahaan milik negara, yang bekerja multi usaha guna membantu memaslahatkan masyarakat di daerah khususnya di Kalimantan Utara. Saya beberapa waktu terakhir ini berjuang bersama teman-teman YouTuber Nusantara untuk menciptakan atau membangun opini yang berimbang agar kemudian kita tidak termakan hoax, tidak termakan berita-berita yang disinformasi yang penuh dengan intrik, penuh dengan manipulasi dan propaganda. Ya, tentu saya juga tidak berani bilang bahwa kami adalah orang-orang yang benar. Tidak, kami tidak diajarkan untuk mengklaim diri sebagai orang yang benar. Cukuplah menurut kami kebenaran hanya milik Tuhan. Kita semua hanya mencoba untuk berbuat kebaikan. Kita hanya mencoba untuk meluruskan persepsi. Kita mencoba untuk meluruskan benang sejarah ini agar kemudian tidak keluar dari rel-rel bernegara kita, agar tidak keluar dari garis-garis besar haluan negara kita. Karena sangat berbahaya apabila sejarah kemudian di masa depan mengalami sebuah patologi. Sedikit saja ada kekeliruan sejarah itu punya dampak terhadap cerita-cerita panjang masa depan bangsa yang kita cintai ini, Indonesia tercinta. Guys, semua intrik politik dilakukan oleh lawan-lawan Pak Jokowi. Ya, saya adalah orang yang jauh-jauh hari mengatakan kepada begitu banyak teman-teman podcaster
begitu banyak teman-teman media, bahkan di rubrik-rubrik opini dan diskusi-diskusi terbuka, saya selalu mengatakan bahwa kasus ijazah palsu, pemakzulan Gibran, dan apapun itu yang saat ini benar-benar mendera kehidupan Pak Jokowi, itu bukanlah sesuatu yang tidak dirancang jauh-jauh hari. Ini semua sudah punya proses yang cukup panjang. Saya berhitung minimal setidak-tidaknya pasca kemenangan Jokowi 2014. Pak Jokowi sejak tahun 2014, kita kesampingkan saja cerita-cerita tentang Solo, wali kota, dan Jakarta, gubernur. Kita tidak perlu bicara tentang Pak Jokowi, wali kota, dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Kita tidak bicara itu. Kita bicara jarak tempuh terdekatnya. Setidak-tidaknya kita ngomong dari Pilpres 2014. Saya adalah bagian dari kelompok orang yang juga ikut menyerang Pak Jokowi dengan segala macam skema, dengan segala macam model, dengan intrik, dengan kiat, dengan strategi dan taktik apapun yang kami keluarkan. Tapi faktanya kami kalah menghadapi Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi kemudian menjadi presiden, panjang sejarah perjuangannya, banyak pencapaian hidupnya. Kemudian di tahun 2019 juga Pak Jokowi diupayakan untuk dimakzulkan, diupayakan untuk ditumbangkan. Pak Jokowi diupayakan untuk diberangus pada waktu itu, apalagi didera dengan COVID-19 pada waktu itu yang memang membuat Pak Jokowi tentu menjadi salah satu pemimpin bangsa yang juga ikut dari multiplier efek problem COVID yang mendera dunia dan seluruh jagat raya ini. Itu punya dampak secara politik dan elektoral terhadap Pak Jokowi, dan kerja-kerja para musuhnya juga cukup masif untuk menyerang Pak Jokowi. Nah, gerakan-gerakan ini kemudian ya pada gilirannya berkali-kali juga tidak mampu dilakukan oleh pihak lawan untuk menumbangkan Pak Jokowi. Semua cara sudah dilakukan. Menumbangkan Jokowi di 2014 gagal. Menumbangkan di periode keduanya gagal. Di penghujung masa jabatannya pun ingin ditumbangkan agar kemudian dia tidak bisa mengendorse Gibran yang mendampingi Prabowo, tapi juga gagal. Jokowi melenggang begitu mulus dan sulit dihentikan. Jokowi berjalan sebagaimana angin membawa serta perjuangannya. Kemudian semua orang berusaha sekeras tenaga, berusaha sekuat mungkin untuk menumbangkannya dengan semua skema. Sampai muncullah skema-skema ijazah palsu, bicara Morowali, bicara tentang IKN, bicara tentang 11 triliun, segala macam. Semua propaganda itu dibangun untuk memframing karena Jokowi terlalu kuat, dianggap sebagai musuh yang sangat menjadi beban dan menjadi musuh paling berat untuk dihadapi, menjadi lawan paling berat untuk dihadapi. Sehingga penting rasanya untuk menumbangkan Jokowi agar kemudian itu tidak bisa membuat Gibran menjadi lebih mulus pada momentum nanti. Tapi semua itu juga rasanya berat. Hari-hari terakhir ini semua skema yang dilakukan untuk menumbangkan Pak Jokowi itu sulit. Saya sudah bilang sejak awal, ini semua adalah operasi politik. Ya, semua ini operasi politik. Pada saat yang sama model seperti apa dan sekebetulan bagaimana? Kalau kemudian ada sekumpulan orang yang menyerang Pak Jokowi, menggeruduk rumahnya, meminta dia mengeluarkan ijazahnya, tapi pada saat yang sama Roy Suryo dan kawan-kawan juga di tempat yang berbeda juga sedang meneriakkan hal yang sama. Sekebetulan apa semua ini? Sekebetulan apa? Lalu kemudian sebulan, bahkan 2 bulan setelah kisruh ijazah ini mulai menyeruak, muncul kelompok purnawirawan yang beragenda untuk memakzulkan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Semua itu bukan satu hal yang tidak memiliki satu tarikan benang yang sama. Ya, kenapa? Perlu kita baca secara politis, teman-teman semua. Kita harus membacanya secara politis. Sebab di saat yang sama, ketika Mas Wapres sedang diberondong dengan begitu banyak tudingan kiri kanan, walaupun juga itu akan menyulitkan mereka, dan mereka akan sangat sulit untuk menumbangkan Mas Wapres, karena Mas Wapres selalu bikin kejutan. Mas Wapres mirip seperti ayahnya, selalu memberi kejutan-kejutan. Lalu kemudian, di saat yang sama juga, nampaknya AHY sedang membranding dirinya. Menceritakan kepada publik tentang kerja-kerjanya, memperlihatkan inner beauty-nya, fashion-nya, memperlihatkan kehidupan keluarganya, memposting kegiatan-kegiatannya. Di saat yang sama, Anies Baswedan justru lagi berburu citra terus, sedang bergerak terus-menerus. Tapi di momen yang sama pula, kita sedang melihat bagaimana Jokowi dihantam. Orang seperti diajak untuk melihat dua hitam putih kehidupan. Orang seperti diajak ketika kita menoleh ke sebelah kiri, maka kita akan menemukan begitu hebatnya Anies Baswedan dan kawan-kawan. Dia datang ke sebuah tempat yang dimana ada bencana di sana, lalu kemudian membangun pencitraannya di sana, dan tidak ada satupun orang yang mencintainya menganggap itu pencitraan. Tapi kalau giliran Zulkifli Hasan dan kawan-kawan datang, Prabowo datang, Mas Wapres datang, semua disebut pencitraan. Bahlil datang disebut pencitraan. Kalau Anies Baswedan bukan pencitraan. Ya,
Itu dibangun terus-menerus. Begitupun dengan AHY yang membangun citranya sendiri. Ini bukan sebuah hal yang kebetulan, teman-teman semua. Kita dipaksa kemudian untuk ketika kita menoleh ke sebelah kanan, maka kita akan menjumpai sebuah masalah ijazah palsu. Ketika resonansinya mengarah ke Jokowi, maka percakapannya yang buruk aja terus. Orang ini dibangun trennya agar menjadi tren yang buruk. Dibangun citranya citra yang buruk. Bagaimana kemudian Jokowi dibuat seolah-olah mirip seperti para pemimpin Timur Tengah, Saddam Hussein yang mengakhiri masa jabatannya dengan buruk, ya, kemudian menjadi orang yang disakiti menjadi korban dari tirani kekuasaannya sendiri, kemudian menjadi korban dari geopolitik yang dikendalikan oleh Amerika pada waktu itu, Ammar Gaddafi. Ya, kalau kita bisa melihat orang-orang ini, sepertinya mereka ingin mendesain Jokowi serupa dengan mereka, serupa dengan para pemimpin-pemimpin Timur Tengah ini. Ya, pemimpin Kuwait, pemimpin Baghdad, Irak, ya. Jokowi mau dipaksa seolah-olah seperti itu. Ini metode yang memang dirancang jauh-jauh hari, ya. Dan ini tidak main-main. Saya bisa menduga konspirasi ini adalah konspirasi besar. PDI Perjuangan juga tidak mungkin diam di balik perjalanan ini. Tentu ada kelompok dari PDI Perjuangan yang juga mengambil untung di balik kasus ini. Begitupun juga dengan Haritanu dengan gerbongnya, menggunakan media untuk terus memframing. Semua ini dibuat sedemikian rupa, diorkestrasi, agar kemudian membuat publik konsentrasinya terbelah. Kita kemudian ketika kita bicara Jokowi, kok buruk-buruk semua sih? Kalau ngomong Anies Baswedan, bagus-bagus semua sih. Ayo, hati-hati, hati-hati. Otak kita sedang diajak untuk diinjeksi, didoktrin dengan tayangan-tayangan televisi, dengan tayangan-tayangan media yang seolah-olah mau menceritakan tentang keburukan-keburukan Jokowi. Lalu kemudian ketika bicara tentang Anies Baswedan, ketika bicara tentang AHY, itu adalah orang-orang terbaik bangsa. Hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan manipulasi ini. Hati-hati kita tertipu dengan ilusi-ilusi yang dibangun oleh media-media ini yang sudah berkompromi, berkonspirasi. Mereka bukan tidak bertemu di ruang dan waktu. Mereka bahkan saya duga sudah sering melakukan pertemuan-pertemuan rahasia. Satu sama lain akan saling mendukung. Temanya cuma satu, asal bukan Jokowi. Ketika asal bukan Jokowi, maka kesimpulannya adalah asal bukan Mas Wapres. Itu kegilaan yang mereka mainkan selama ini. Oke guys, kira-kira itu yang kita bisa sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang bisa langsung diketik di kolom komentar untuk memberikan kami kritik dan saran atau masukan. Dan mungkin informasi yang aktual yang belum kami tangkap beberapa waktu terakhir ini. Parkiran mungkin dia akan kembali lagi nanti.